Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Ketemu lagi dengan aku, seorang ibu rumah tangga yang memiliki 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Dan aku itu tinggalnya masih di rumah kontrakan 3 petak ya teman-teman. Beginilah rumah setiap harinya. Rumah itu selalu berantakan. Wajar ya teman-teman, karena aku memiliki 3 orang anak yang semuanya masih kecil-kecil. Dan kebetulan aku itu memiliki balita yang masih toddler. Nah, ini aku mau tunjukin dulu ke teman-teman sekalian. Ini keadaan rumah aku kacau banget, kayak kapal pecah. Jadi hari ini videonya tentang extreme deep cleaning ya teman-teman. Jadi ini kegiatan aku di sore hari seperti biasa, sore menjelang maghrib. Jadi aku tuh setiap habis mengantarkan anak aku ngaji atau nungguin anakku ngaji di TPA, aku tuh sorenya baru beberes rumah. Hai buat teman-teman yang udah datang ke channel aku, terima kasih ya teman-teman. Nah, di sini aku beberesnya sambil cerita ya teman-teman, ada cerita sedikit. Jadi alhamdulillah aku hampir mencapai target 4000 jam tayang. Alhamdulillah. Jadi sekitar 100 jam lagi aku itu bisa mencapai target 4000 jam tayang. Jadi hari ini tuh aku semangat banget sambil nungguin jam tayang makin bertambah sambil ngedit ya teman-teman. Dan kebetulan ini aku videonya kemarin sore aku bikin dan hari ini aku baru bisa upload. Jadi alhamdulillah ternyata aku bisa mencapai finish ya teman-teman. Jadi sekitar hampir setahun yang lalu aku bikin video dan alhamdulillah hari ini aku tuh senang banget karena sebentar lagi aku mencapai 4000 jam tayang. Jadi sebenarnya banyak yang bilang kalau kok YouTube itu sebenarnya gajinya kecil, tapi aku bukan permasalahin gajinya ya teman-teman. Jadi aku itu pingin menunjukkan bakat aku, maksudnya kayak aku mau nunjukin kalau aku tuh bisa gitu loh sebagai seorang ibu rumah tangga yang kerjanya di rumah tapi punya kesibukan yaitu bikin video, edit video, dan aku tuh sambil mengasah kemampuan aku ya teman-teman. Dan aku juga dalam mengedit video itu kayak searching juga, kayak otodidak gitu, lihat-lihat di YouTube gimana caranya mengedit YouTube yang benar, cara membuat thumbnail yang benar, cara membuat deskripsi, tag yang benar, dan lain-lain. Nah, buat teman-teman subscriber aku, buat teman-teman sesama pemula, terima kasih ya untuk supportnya. Kalau bukan karena kalian, channel aku mungkin sulit berkembang. Buat teman-teman yang selalu datang tapi belum subscribe, nggak apa-apa, yang penting kalian udah ngebantu aku dalam mencapai jam tayang aku. Tapi semoga suatu saat nanti teman-teman mensubscribe, karena subscribe teman-teman itu bikin aku juga lebih semangat dalam membuat video. Nah, nanti aku akan buatkan cerita tentang perjalanan monetisasi aku di video aku selanjutnya ya. Nah, ini balik lagi ke video. Nah, ini aku beberesnya setelah di bagian depan. Seperti biasa aku lanjut di bagian kamar. Jadi dalam beberes rumah biasanya aku satu persatu ya teman-teman, kayak ruangan satu persatu dulu. Jadi misal ruangan tamu udah selesai, aku harus ke ruangan yang kedua, yaitu di bagian kamar. Jadi kalau pekerjaan itu dikerjain secara satu persatu, dijamin kita tuh lebih semangat untuk beberes di tempat yang lain. Nah, ini aku juga lagi beresin di bagian bawah kolong tempat tidur. Ini di bawah kolong tempat tidur berantakan banget. Jadi anak itu suka banget main di kolong, sampai kolong aku tuh kayak kayak gudang yang berantakan gitu. Jadi ini sebenarnya di bawah kolong ini aku banyak banget nyimpen barang-barang yang kiranya enggak terlalu aku pakai, kayak berkas-berkas, terus kayak peralatan tukang suami aku. Maksudnya kayak martil segala macamnya, ini aku taruh di sini. Jadi biasanya tuh suami suka bikin sesuatu terus dia butuh martil. Nah, itu aku naruhnya di sini. Jadi biar supaya dia gampang ngambilnya. Dan di sini juga aku menyimpan oven dan mainan anak-anak ya teman-teman. Jadi supaya enggak berantakan. Jadi semenjak aku memiliki ranjang tingkat ini, ada sisi positifnya juga. Jadi di bagian bawah ranjang itu bisa aku manfaatin untuk nyimpan barang ya teman-teman. Beda lagi kalau belum punya ranjang. Jadi kayak cuman matras doang, tidurnya di atas matras terus beralaskan sama lantai, itu aku kadang bingung mau naruh barang sebanyak ini di mana, sementara gudang aku itu udah penuh, udah nggak bisa nampung benda-benda lain untuk disimpan di situ. Dari sisi positifnya ternyata ada sisi negatifnya ya teman-teman. Semenjak aku memiliki ranjang ini, kamar aku tuh jadi kayak sempit gitu ya teman-teman. Jadi kayak susah banget gerak. Tapi aku berusaha untuk nyusunin segala sesuatunya itu dengan rapi dan teratur. Jadi walaupun sempit dan kelihatan banyak barang, alhamdulillah semuanya tersusun dengan rapi dan
tetap bisa digunakan untuk sholat. Jadi jalan yang biasa aku keluar masuk ke kamar itu bisa aku gunain untuk sholat ya teman-teman. Dimanapun kontrakannya aku tempatin, aku selalu mengusahakan supaya ada ruangan yang bisa digunakan untuk sholat. Jadi aku nggak mau tuh kalau rumah terlalu banyak barang yang mengakibatkan nggak ada ruang sama sekali untuk sholat. Aku tuh nggak mau ya teman-teman. Kalau bisa kita itu pintar-pintar ya teman-teman untuk melakukan decluttering, yaitu membuang barang yang nggak terpakai, ataupun misal barang itu masih bisa terpakai, sebaiknya kita donasikan ke keluarga ataupun ke orang yang membutuhkan, daripada kita menumpuk-numpuk barang di rumah yang gak terpakai, akhirnya membuat kita tuh stres dalam beberes rumah. Yang pastinya kalau kita beberes rumah itu kalau terlalu banyak barang bikin bingung ya teman-teman, karena udah saking berantakannya, udah gitu ditambah barang-barang ini terlalu banyak sehingga kita tuh bingung mau nyusunnya di mana, naroknya di mana. Jadi menurut aku lebih baik kita melakukan decluttering, yaitu membuang barang yang gak terpakai ataupun barang yang kiranya masih dipakai lebih baik kita sumbangkan. Sama seperti kayak kita punya baju, misal kita tuh kan sering ya belanja baju, jadi sayang tuh baju-baju yang kemarin masih bisa dipakai tapi akhirnya gak kepake lagi karena kita punya yang baru. Jadi lebih baik kalau menurut aku kita sumbangkan aja ke saudara atau dikasih ke orang yang membutuhkan. Jadi kita dalam bebenah baju juga lebih gampang, jadi lemari itu nggak penuh sesak ya teman-teman sama baju-baju yang nggak terpakai. Itu sih yang aku terapkan selama ini di rumah. Jadi baju yang nggak terpakai itu aku buang, ataupun yang udah robek-robek itu aku buangin semuanya. Jadi yang terpakai aja, yang bener-bener penting aja yang aku simpan di lemari. Jadi yang nggak butuh banget sama baju itu aku buang ataupun aku kasihkan ke orang kalau memang bajunya itu masih bisa terpakai. Begitu juga dengan barang-barang. Jadi barang-barang yang di rumah aku ini nggak terlalu banyak karena emang aku melakukan decluttering. Jadi bener-bener barang yang bener-bener aku butuhkan aja yang aku pakai. Nah ini alhamdulillah beberesnya udah selesai, di bagian dapur udah selesai, dan ini aku mau nyapu seluruh ruangan. Jadi setelah disapu aku mau ngepel karena ini udah mau maghrib ya teman-teman. Jadi aku mau nyapu sekaligus ngepel karena udah azan maghrib kebetulan. Jadi aku mau sholat, jadi sekalian lantainya itu supaya bersih, jadi aku mau pel dulu. Jadi setelah nanti pel, maksudnya setelah lantainya dipel, jadi lantai itu udah bersih, udah suci, baru kita bisa gunain sholat. Nah biasanya aku tuh kalau sholat di ruangan ini ya teman-teman, di lantai ini yang lagi aku pel itu aku gunain untuk sholat. Dan alhamdulillah luasnya itu pas selebar sajadah, dan itu masih bisa aku gunain buat sholat. Jadi menurut aku sih lebih baik sholat itu di dalam kamar daripada di ruang tamu, karena kita itu sering beraktivitas di kamar ya teman-teman. Jadi kamar itu pasti banyak hantunya ketimbang di bagian ruang tamu. Jadi kalau menurut aku lebih baik melakukan ritual seperti kayak sholat, ngaji, itu lebih baik di bagian kamar ya teman-teman, untuk lebih banyak mendapatkan doa daripada di ruang tamu. Nah ini aku udah selesai sholat, selesai mandi juga. Ini aku mau lanjut melipat baju. Seperti biasa aku tuh kalau ngelipat baju selalu menggunakan alat tablet mini. Nah buat teman-teman yang udah sering nonton video aku pasti udah tahu dan udah sering lihat aku ngelipat baju menggunakan tablet mini ini ya teman-teman. Jadi ini tuh ngebantu banget untuk merapikan pakaian yang ada di dalam lemari. Jadi aku itu satu lemari bisa cukup untuk 5 orang. Bayangin aja, satu lemari bisa cukup untuk 5 orang, padahal lemari aku tuh cuma 3 pintu dan mini banget. Nah di sini mungkin teman-teman yang udah sering nonton video aku sudah tahu ya kalau lemari aku tuh kecil. Yang ada di sebelah ranjang tempat tidur aku ini adalah lemari putih. Jadi cuma 3 pintu dan itu bisa muat 5 orang ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang udah sering nonton video aku pasti tahu lah ya. Nah ini untuk beberesnya, kayak melipat bajunya aku skip aja ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang udah datang ke channel aku, terima kasih banyak karena kalian udah mensupport channel aku. Dan alhamdulillah sampai sekarang channel aku itu berkembang berkat kalian. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman sekalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, selalu dilindungi Allah dimanapun teman-teman berada. Terima kasih udah nonton channel aku, channel ibu rumah tangga yang memiliki 3 orang anak yang tinggalnya masih di rumah kontrakan 3 petak. Apapun keadaan kita, tetap semangat, tetap bersyukur. Semoga Allah memberikan kita rezeki yang lebih lagi. Terima kasih udah nonton channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.